Ya, kita saksikan bersama rombongan Bupati Tolikoli tiba di tempat acara. Ya, Bapak Ibu sudah di depan kita telah tiba rombongan dari Bupati Tolikoli, Bupati Tolikoli, Wakil Bupati Tolikoli, Sekretaris Daerah dan unsur Forkopimda tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Hari ini Sabtu 26 November 2022 bertempat di lapangan Loko Marhum Dusun Pulias Abaling, Desa Pulias, Kecamatan Ogodede. Hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti dengan seksama sambutan Bupati Tolikoli yang kami hormati, Bapak Amran Haji Yahya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan juga salam gotong royong. Hidup PGRI! Hidup PGRI! Solidaritas! Siapa kita? Indonesia. Ulangi, kurang lancar tadi. Ini kan guru harus bagus-bagus. Hidup PGRI! Hidup PGRI! Hidup guru! Solidaritas! Siapa kita? Indonesia. Terima kasih semua. Mudah-mudahan saya doakan ini guru-guru selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan saya yakin guru ini adalah orang yang ikhlas, yang tulus, berbeda dengan yang lain. Siapa yang mau keberatan? Kan tidak ada. Tidak mungkin ada semua menjadi pejabat ini kalau bukan guru. Guru itu adalah menghebatkan orang lain. Dia tidak pernah berpikir untuk dirinya, tapi berpikir bagaimana bangsa kita, bagaimana generasi-generasi kita, bagaimana moral kita. Ada sama guru, tapi guru harus baik-baik, jangan tidak, jangan suka ikut politik praktis. Hadirin undangan yang sama-sama kita berbahagia, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa,
atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat bertemu dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mengawali sambutan ini, saya atas nama pribadi maupun pemerintah Kabupaten Toli-Toli, saya mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun yang ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, dan pada Hari Guru Nasional tahun 2022, mari jadikan momentum ini sebagai motivasi dan pembangkit semangat dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi generasi penerus bangsa yang di masa depan akan menerima tongkat estafet kepemimpinan. Hadirin undangan yang sama-sama kita berbahagia, tadi saya lupa sampaikan bahwa guru PAUD, ini guru PAUD, ini insya Allah ada 200 guru PAUD yang kita berikan beasiswa untuk guru PAUD. Ini banyak, ini untuk guru PAUD ini. Tenang saja, guru saya pasti perhatikan. Hadirin yang sama-sama kita berbahagia, guru sebagai pelaku sekaligus penggerak pembangunan sumber daya manusia memiliki peran dan tanggung jawab yang besar, terutama dalam membentuk karakter generasi bangsa yang berbudi pekerti luhur sekaligus unggul dalam bidangnya. Kehadiran seorang guru dalam proses pembelajaran formal menjadi aspek penting bagi perkembangan karakter para siswa. Guru yang baik adalah guru yang memiliki profesionalitas dalam mendidik. Tidak hanya mampu mengajar dengan baik, lebih dari itu, guru harus memberikan teladan yang baik bagi siswanya. Di samping itu, guru adalah instrumen utama dalam pendidikan, yang kualitasnya akan menentukan kualitas siswa pula. Peningkatan kualitas dan kompetisi guru wajib hukumnya untuk dilakukan secara berkesinambungan. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat menjadi salah satu alasan utama pentingnya peningkatan kompetisi bagi guru. Berbagai fasilitas dan sarana komunikasi menjadi peluang bagi guru untuk mengembangkan diri baik dari segi bidang keilmuan maupun dari segi pemanfaatan teknologi. Kaitannya dengan hal tersebut, saya sampaikan beberapa program peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Toli-Toli tahun 2023 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni pelatihan kepala sekolah melalui kelompok kerja kepala sekolah atau K3S untuk kepala SD dan musyawarah kerja kepala sekolah MKKS untuk kepala SMP. Pelatihan guru melalui kelompok kerja guru atau KKG untuk guru SD dan musyawarah guru mata pelajaran MGTG untuk guru SMP. Untuk itu, saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu guru untuk lebih bersemangat dalam meningkatkan kompetisi di bidang teknologi dan informasi. Sebab tidak hanya proses belajar mengajar yang saat ini menuntut kecakapan akses teknologi, namun juga berbagai proses administrasi yang mulai beralih kepada sistem digitalisasi sehingga guru tidak tertinggal dan selalu terdepan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan juga ini, Dinas Pendidikan tolong untuk tahun depan tidak ada lagi sekolah yang sekolahnya tidak bagus. Tolong dibangun. Karena kemarin juga ada saya dengar itu, saya lihat langsung juga di Piniji, tolong itu jadikan semua perhatian. Sekolah-sekolah yang sudah hancur, tolong diperhatikan. Dan juga rumah-rumah dinas guru, tolong itu prioritaskan semua. Yang tidak ada rumahnya ya kita bisa tempatkan di situ. Makanya saya bilang perumahan-perumahan itu tolonglah kepada Dinas Pendidikan, jangan hanya dilihat karena ini bupati karena dari Dampang Selatan kau bangun semua di sana, jangan. Tidak boleh. Apalagi Pak Sekretaris Daerah juga, Pak Sekretaris Diknas orang dari Dampang Selatan, itu kakak saya juga. Jangan bawa ke sana ke semua. Ini harus dibagi rata. Dibagi, jangan.
betul-betul dilihat yang mana yang harus kita bangun. Itu yang saya tekankan. Apalagi hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun yang ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Jadikan momentum sebagai sarana untuk mempererat jalinan silaturahmi. Ingatlah selalu bahwa mendidik anak bangsa tidak hanya sebagai penggugur kewajiban, namun merupakan perjuangan besar untuk mengantarkan bangsa kepada kemajuan, karena di tangan mereka lah nasib bangsa kita berada. Artinya memang kita banyak kita melihat, saya mohon maaf kepada guru-guru ini, memang ada yang saya lihat itu hanya melepaskan sebagai kewajibannya sebagai guru, tetapi tanggung jawabnya ini kurang sekali. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Kita puji-puji guru hari ini, tetapi masih ada guru sebagian kecil yang memiliki hanya merasa kewajibannya, tetapi terasa tanggung jawabnya ini kurang. Karena kita punya harapan ini ke depan, ini adalah bangsa kita, ini adalah generasi-generasi kita yang akan datang. Kita tahu ke depan ini akan lebih susah hidup kita daripada hari ini. Jawabannya ada pada kita semua hari ini. Ada jawabannya kepada guru-guru hari ini. Kapan kita tidak punya pendidikan yang baik, yakin dan percaya bangsa kita yang kita cintai hari ini, generasi-generasi yang kita cintai pada hari ini, yakin dan percaya pasti akan lebih rusak daripada kita hari ini. Sehingga kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli menekankan kepada seluruh guru-guru yang ada di Kabupaten Toli-Toli, tolong saya dibantu, berikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Yang akan datang ini tidak ada lagi namanya garis tangan. Tanpa punya pendidikan yang baik, yakin dan percaya tidak bisa lagi orang jadi bupati. Tidak bisa lagi menjadi wakil bupati. Artinya memang kita butuh hari ini. Butuh. Cuma kelebihannya saya ini bupati dan wakil bupati, ketulusan dan keikhlasannya yang selalu ada. Sama dengan guru-guru. Sehingga saya masih bisa jadi bupati. Tapi ke depan, sekalipun kita tulus, ikhlas, tanpa punya pendidikan yang baik, yakin dan percaya, pasti akan susah untuk jadi pemimpin. Yakin, sehingga saya hari ini menyampaikan kepada kita semua, kepada guru, ini harapan saya. Tidak ada lain, Pak. Kalau yang lain ini saya kira biasa-biasa lah. Ya, guru, kesehatan, ini penting. Kemudian bagaimana kita bisa hidup yang layak, bisa hidup yang baik. Artinya memang hidup ini kan tergantung dari kita, Bapak Ibu sekalian. Hidup ini sebenarnya rezeki kita ini Tuhan sudah takdirkan kita punya hidup seperti ini. Karena memang rezeki kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita menjadi susah? Karena gaya hidup. Jadi kurangi gaya hidup. Kalau hari ini pakai kacamata lebar, kan apa-apa. Yang penting kan mahal tidak terlalu mahal, karena ini panas matahari. Saya kira kan itu. Yang penting kan bermanfaat. Banyak yang saya lihat ini dibeli sesuatu tapi tidak manfaat. Kan ini merugikan. Kalau kita kasih anak-anak atau kita menyumbang di masjid atau di gereja, saya kira kan itu lebih bermanfaat daripada kita berpoya-poya yang tidak ada gunanya dan menyusahkan kita. Tidak boleh. Makanya saya bilang kalau ada pegawai yang susah, pegawai yang mengeluh, bagaimana cara hidup ini, bagaimana cara mengelola keuangan. Dan ada juga sama ibu-ibu, juga laki-lakinya harus kasihlah istri kita. Jangan semua disimpan, disembunyi. Kan juga ada laki-laki yang begitu. Yang laki-laki yang suka selingkuh barangkali. Bu, kalau ada suaminya yang begitu, pegawai kasih tahu saya. Tergantung dari kita apa kita punya mau. Ini ada Pak Wakil, ada Pak Sekda, ada BKPSD. Gampang itu Bu, Pak, Bu. Karena saya selalu menekankan itu, jangan coba-coba yang memainkan perempuan. Tapi perempuan boleh mainkan laki-laki. Karena boleh. Kita harus menghargai dan memuliakan ini namanya guru, terutama guru wanita. Bu, kasih tahu saya, kalau ada kita punya suami, pegawai
Kalau dia macam-macam, tergantung dari kita punya keinginan. Ya, tergantung dari kita. Makanya laki-laki hati-hati. Cuma saya minta kepada wanita, karena saya juga laki-laki nih, tolong kita dihargai sebagai laki-laki. Jangan semua memiliki perempuan. Sudah dihargai, sudah dimuliakan, sudah dihormati segala-galanya, isi dompet semua dikasih sama perempuan. Cuma satu kita minta sebagai laki-laki, tolong dihormati. Kita baru masuk senyum, akhirnya alhamdulillah. Kalau kita tidak senyum, apalagi salahnya kita ini. Kan begitu, bohong ini laki-laki kalau tidak begitu. Karena saya rasakan. Tapi ibunya tidak seperti itu. Gaspol. Kan begitu Bu, supaya kita ini bisa selalu menjadi contoh dalam kehidupan kesehariannya kita. Karena memang asal ini, adat ini adalah guru. Sehingga saya suka cerita seperti ini. Sehingga saya selamanya bukan hanya soal pemerintahan, soal kesejahteraan, tapi sangat penting ini adalah bagaimana membangun hidup rumah tangga yang baik. Supaya generasi-generasi kita sebagai bisa melihat contoh-contoh buat kita. Ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum naran. Hai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari api neraka. Baru satu ini. Qulil haqqu walakan amuran. Katakan yang benar sekalipun itu pahit. Jadi laki-laki selalu harus jujur. Kalau bilang ke kanan, ke kanan. Jangan ke kanan, dia ke kiri. Oh, tidak bisa dipercaya. Innallaha masabirin. Orang sabar pasti dikasihi Tuhan. Campur itu ayat kuning. Sudah habis. Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengajak sekali lagi seluruh guru yang hadir di sini untuk meningkatkan kualitas diri, etos kerja, dan profesionalisme, tetap semangat dan semakin berdaya guna. Demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, semoga perjuangan Bapak Ibu guru sekalian bermanfaat, serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Toli-Toli. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga martabat guru semakin dijunjung tinggi seiring dengan meningkatnya profesionalisme yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan dan dedikasi dalam menjalankan tugas yang mulianya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru! Hidup guru! Hidup PGRI! Solidaritas? Siapa kita? Terima kasih.